Hai adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang latihan soal PAS atau penilaian akhir semester pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7 semester 2 kurikulum merdeka. Di sini ada 10 contoh soal esai yang akan dibahas satu persatu. Sebelum ke soal, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan untuk yang belum subscribe bisa di-subscribe. Mohon maaf bila ada kesalahan, mari kita langsung ke soal. Nomor 1, bacalah puisi rakyat berikut. Sudahlah hasil kayu dan ayar, ulas sauk dan layar. Pada beras bekal, jantanlah taksir, niscaya sempurna jalan yang kabir. Arti kata yang bercetak tebal pada puisi di atas adalah, yang bercetak tebal adalah kata sauk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 5, kata sauk memiliki arti alat berkait dan berat. Dibuat dari besi yang dilabuhkan dari kapal ke dasar laut supaya perahu atau kapal dapat berhenti, atau biasa disebut dengan jangkar. Berdasarkan pengertian tersebut, arti dari kata yang bercetak tebal pada puisi di atas adalah jangkar. Nomor 2, gurindam berikut yang menggunakan kalimat larangan adalah, ada 4 gurindam mana yang menggunakan kalimat larangan. Gurindam pertama, barang siapa tidak takut Tuhan, hidupnya tidak akan bertahan. 2, jagalah hati, jagalah lisan, agar kau tidak hidup dalam penyesalan. 3, lestarikan alam kita sebelum alam menjadi murka. 4, belajarlah, janganlah ditunda-tunda, karena kamu tidak akan kembali muda. Gurindam adalah sajak 2 baris yang mengandung petuah atau nasihat. Kalimat larangan adalah kalimat yang berisi larangan agar orang lain tidak melakukan kegiatan. Biasanya ditandai dengan menggunakan kata jangan dan hindari. Gurindam yang menggunakan kalimat larangan yaitu yang keempat, belajar, janganlah ditunda-tunda, karena kamu tidak akan kembali muda. Nomor 3, perhatikan pantun berikut. Kota Solo di Jawa, kota Kendari di Sulawesi, jika ingin jadi juara, giat belajar sepanjang hari. Kesalahan dalam pantun di atas terletak pada pantun merupakan bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Pantun memiliki beberapa ciri, salah satunya adalah setiap larik terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Agar sebuah puisi disebut pantun, puisi tersebut harus memenuhi ciri tersebut. Pantun di atas tidak memenuhi ciri tersebut, karena tiap larik pada pantun tersebut, yang pertama cuma 7 suku kata. Kota Solo di Jawa. Yang kedua 10 suku kata. Kota Kendari di Sulawesi. Hari ketiga 9 suku kata. Jika ingin jadi juara. Hari keempat 10 suku kata. Giat belajar sepanjang hari. Nah, jadi jumlah suku kata pada larik pertama pantun tersebut tidak sesuai dengan ciri-ciri pantun, karena kan minimal 8 suku kata ya. Dengan demikian jawaban yang tepat adalah jumlah suku katanya yang salah. Nomor 4, bacalah syair berikut. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu, tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Parafrasa yang tepat untuk syair di atas adalah, parafrasa adalah pengungkapan kembali suatu teks atau karangan dalam bentuk susunan kata-kata yang lain, dengan maksud untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. Membuat parafrasa dapat dilakukan dengan menambahkan kata pada setiap larik dan mencari kosakata yang sulit. Setelah itu baru dibuat dalam bentuk paragraf. Contoh, wahai itu kaum muda, kenali dirimu ialah perahu tamsil. Begitulah diumpamakan hidupmu. Karena di sini apa? Tiadalah berapa lama hidupmu. Kan kata-katanya sulit dipahami ya. Jadi maksudnya begitulah diumpamakan hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu di dunia ini.
ialah Prahuta. Kelak ke akhirat jua hidup kekal hidupmu. Jadi para perasa itu ditambahin kata-kata yang di dalam kurung ini agar makna dari syair itu bisa dimengerti. Nomor 5, bacalah kutipan Fabel berikut. Karena sungai banjir, semua makananku pasti habis terbawa arus sungai, keluh si Merah. Matanya berusaha mengawasi rawa-rawa sambil tetap berjalan pelan. Matanya bersinar ketika melihat seekor anak mujair ada di rawa. Dengan sigap si Merah menangkap anak mujair dan memakannya. Setelah si Merah kenyang, ia segera pulang ke rumahnya. Sementara itu, orang tua ikan mujair sangat sedih setelah tahu kalau anaknya dimakan oleh si Merah. Beberapa hari kemudian, si Merah kembali datang ke rawa dengan tujuan mencari makan untuknya juga dan untuk anak-anaknya. Tiba-tiba muncullah ayah mujair. "Hai Merah, mengapa kau memangsa anakku? Apakah kau lupa akan perjanjian kita, bahwa di antara ikan dan ular tidak boleh saling memangsa?" Si Merah segera teringat sebuah perjanjian yang pernah dijelaskan oleh ibunya. Antara ular dan ikan memang tidak boleh saling memangsa. Kalau ada yang melanggar, maka ia akan celaka. "Aku tidak lupa," jawab si Merah takut. "Lalu kenapa kau memakan anakku?" Si Merah tidak dapat menjawab, seluruh tubuhnya benar-benar gemetar. Ia takut kalau nanti akan mendapat celaka karena telah melanggar perjanjian. Amanat dari kutipan cerita di atas adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui ceritanya. Amanat yang terdapat dalam kutipan cerita di atas adalah kita tidak boleh ingkar janji. Hal tersebut ditandai dengan perkataan ayah mujair, yaitu sebagai berikut. "Hai Merah, mengapa kau memangsa anakku? Apakah kau lupa akan perjanjian kita, bahwa di antara ikan dan ular tidak boleh saling memangsa?" Si Merah segera teringat sebuah perjanjian yang pernah dijelaskan oleh ibunya. Kalau ada yang melanggar, maka ia akan celaka. Nomor 6, bacalah kutipan Fabel berikut untuk menjawab soal di bawah ini. Katak terus berjalan dan terus menghina hewan-hewan lain yang ditemuinya. Setelah semut dan ikan dihinanya, kini giliran burung dihina oleh katak. Burung membalas menghina katak. Kutipan fabel di atas termasuk bagian. Struktur fabel terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Orientasi yaitu pengenalan tokoh, latar, waktu, tokoh, dan konflik. Komplikasi yaitu munculnya masalah hingga masalah mencapai komplikasi atau klimaks, masalah memuncak. Lalu resolusi yaitu penyelesaian masalah, dan terakhir koda yaitu nilai moral yang diungkapkan pengarang secara implisit pada akhir cerita. Kutipan fabel di atas termasuk bagian komplikasi, ditandai dengan tokoh katak yang terus menghina hewan-hewan yang ditemuinya. Dengan cara itu maka muncullah suatu masalah dan masalah semakin memuncak. Nomor 7, perhatikan kalimat berikut. Kau mau memanfaatkanku ya Cil? Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri? Tanya gajah kepada kancil. Kalimat tak langsung yang tepat berdasarkan kalimat langsung di atas adalah kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan orang lain. Bagian ucapan pada kalimat langsung diberi tanda petik atau kutip. Sebaliknya, kalimat tak langsung adalah kalimat yang mengutip kembali apa yang diucapkan oleh orang lain. Cara mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tak langsung adalah sebagai berikut. Pertama, hilangkan tanda petik yang menjadi penanda kalimat langsung. Kedua, ubahlah kata ganti orang pertama dalam kalimat langsung menjadi kata ganti orang ketiga. Lalu yang ketiga, ubahlah kata ganti orang kedua menjadi kata ganti orang pertama, dan kata ganti orang kedua jamak menjadi kata ganti orang pertama jamak. Kalimat tak langsung yang sesuai dengan kalimat di atas adalah gajah bertanya kepada kancil tentang apakah kancil mau memanfaatkannya dan apakah kancil akan menipunya untuk kepentingan dan keselamatan diri sendiri. Jadi kalau tak langsung itu seperti menceritakan kembali.
Nomor 8, perhatikan cerita berikut. Kalimat pertama, keesokan harinya ular datang kembali sambil membawa salah satu anaknya. Kalimat kedua, dengan sangat terpaksa ia menyerahkan anaknya itu kepada ikan mujair. Kalimat ketiga, untunglah ikan mujair tidak membunuh anak ular itu. Kalimat keempat, ikan mujair hanya mengurung anak ular itu dan suatu saat akan dikembalikan lagi kepada induknya. Kalimat kelima, mulai saat itu si merah tidak berani lagi memakan ikan mujair. Kalimat 6, ia juga selalu mengingatkan anak-anaknya agar tidak memangsa ikan mujair. Penggunaan kata sandang yang tepat pada cerita di atas terdapat pada kalimat nomor. Kata sandang merupakan sejenis kata penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat. Makna atau arti kata sandang bergabung dengan kata yang ada di belakangnya. Kata sandang yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah si dan sang. Penggunaan kata sandang yang tepat pada cerita di atas terdapat pada kalimat nomor 5, yaitu mulai saat itu si merah tidak berani lagi memakan ikan mujair. Nomor 9, perhatikan kutipan bagian surat berikut ini. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Harapan, Jalan Angkasa nomor 39, Sumatera Selatan. Perbaikan penulisan pada bagian tersebut yang benar adalah beberapa hal yang perlu diperbaiki dari penulisan alamat surat di atas adalah sebagai berikut. Kepada dihilangkan, cukup dengan kata yang terhormat saja. Bapak sebagai sapaan tidak perlu ditulis dalam alamat surat, cukup jabatannya saja. Jadi yang terhormat Kepala Sekolah SMP Harapan. Dan sekolah dihilangkan karena sudah tertulis SMP. SMP itu kan singkatan dari sekolah menengah pertama. Kata angkasa seharusnya ditulis dengan huruf awal kapital karena merupakan nama tempat. Dalam hak ini nama jalan. Nomornya dihilangkan, cukup angka saja yang ditulis. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Sumatera seharusnya ditulis Sumatera. Jadi, yang terhormat Bapak Kepala SMP Harapan, Jalan Angkasa 39, A-nya huruf besar ya angkasanya, Sumatera tanpa huruf E, Selatan. Nomor 10. Berikut ini merupakan nomor surat dinas yang ditulis dengan benar, yaitu sesuai dengan Pedoman Ejaan Umum Bahasa Indonesia atau PUEBI. Salah satu fungsi tanda garis miring adalah untuk dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Oleh karena itu, penulisan nomor surat dinas yang benar contohnya adalah 05-PMR-4-2019. Cukup sekian pembahasan kita, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat.